Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit lagi pada materi usaha dan pesawat sederhana. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran hari ini untuk apa. Hari ini kita akan menjelaskan jenis pesawat sederhana. Langsung kita mulai. Nah, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, dalam mempelajari pesawat sederhana, ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Titik tumpu yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya ini tetap. Kemudian ada titik beban yaitu tempat melekatnya beban, dan titik kuasa yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Nah, titik kuasa ini nama lainnya adalah titik gaya. Lanjut ke macam-macam pesawat sederhana. Ada 3 macam pesawat sederhana yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada tuas atau pengungkit, kemudian bidang miring dan katrol. Nah, contohnya di sini, tuas atau pengungkit contohnya pada jungkat-jungkit, kemudian bidang miring ketika seorang mendorong melewati bidang miring. Dan ini katrol, menarik sebuah beban dengan menggunakan katrol. Nah, di sini katrolnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasan berikut ini. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi di suatu titik tumpu. Nah, prinsip kerja pengungkit adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Di sini ada contoh gambarnya. Di sini adalah titik gaya atau titik kuasa, di sini titik tumpu, kemudian ini adalah titik bebannya. Nah, ini adalah perumusan pengungkit atau perumusan tuas. F dikali LK sama dengan W dikali LB. Dengan keterangan F ini adalah gaya, yang namanya F besar adalah gaya. Satuannya Newton. Kemudian W adalah beban, satuannya juga Newton. Dan LK lengan kuasa, satuannya meter. Dan lengan beban, satuannya juga meter. Nah, di sini LK-nya lengan kuasa dari titik tumpu ke titik kuasa. Kemudian lengan beban adalah dari titik tumpu ke titik beban. Nah, tuas sendiri memiliki jenis-jenis lagi nih. Ada tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Yang membedakannya adalah posisi titik kuasa, titik tumpu, dan titik bebannya. Kalau tuas jenis pertama, titik tumpunya berada di tengah. Nah, yang di tengahnya ini titik tumpu, kemudian pada tuas jenis kedua yang di tengah ini ada titik beban. Kemudian tuas jenis ketiga yang di tengahnya adalah titik kuasa. Contoh-contoh tuas jenis pertama adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Dan contoh pada tuas jenis kedua adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Dan contoh tuas jenis ketiga adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Balik lagi nih ke macam-macam pesawat sederhana. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tuas atau pengungkit. Selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring.
Hal ini bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Nah, semakin landai bidang miring, maka gaya yang diberikan akan semakin kecil. Sebaliknya, jika semakin curam bidang miring, maka gayanya akan semakin besar. Nah, ini bidang miringnya ya. Nah, ini adalah perumusan bidang miring. F dikalikan S sama dengan W dikalikan H. Dengan keterangan F-nya ini gaya, satuannya Newton. W adalah beban, satuannya Newton. S adalah tinggi papan, panjang papan, satuannya meter. Dan H adalah tinggi papan, satuannya juga meter. Nah, ini panjang papan S, ini tinggi papan H. Ini gaya mendorong ke atas. Kemudian W ini tadi bebannya, arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Nah, contoh peralatan yang memanfaatkan prinsip bidang miring adalah tangga yang dibuat berkelak-kelok, kemudian pisau, kemudian kapak, sekrup, dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah belajar tuas atau pengungkit, bidang miring, dan yang terakhir katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah dengan mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Nah, jenis katrol ini ada 3. Katrol tetap, bergerak, dan majemuk. Katrol tetap ini katrolnya tetap, dia diam aja. Jadi kalau ditarik nih oleh gaya, bebannya naik, tapi katrolnya tetap di sini. Sedangkan katrol bergerak, ketika gaya menarik ke atas, maka katrolnya ikut naik, ikut bergerak. Nah, kalau katrol majemuk adalah katrol yang terdiri dari beberapa katrol. Bisa dilihat di sini ya. Contohnya ada 3 penggunaan katrol. Nah, kita sudah belajar macam-macam pesawat sederhana. Diulang lagi, ada tuas atau pengungkit, bidang miring, dan katrol. Nah, tugas di buku tulis, silakan mencatat info-info penting yang kalian dapatkan dari video ini, kemudian foto hasil catatan kalian, lalu upload pada link Google Form yang diberikan oleh Miss Merit. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan langsung hubungi Miss Merit ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.